Dunia persantetan selalu jadi topik yang panas ya. Ada yang percaya itu nyata, ada juga yang bilang cuman akal-akalannya dukun. Apalagi yang ramai sekarang nih, Ferry Irwandi yang nantangin mantan dukun santet, Ria Puspita, buat ngirimin santet ke dia. Kalau terbukti, dia bakal dapat hadiah mobil Alphard. Tapi sampai jam 12 malam, santet yang dijanjikan gak kunjung datang. Meskipun Ferry Irwandi saat itu lagi live di YouTube. Nah, salah satu narasumber Keypods, pesulap merah, bilang kalau santet itu palsu. Menurut dia membunuh tanpa menyentuh itu sebenarnya pakai racun. Jadi dukun bisa nyuruh orang di sekitar target buat masukin racun ke makanan ataupun ke minumannya. Beneran nggak ada? Santet ada, tapi metode goib yang nggak ada. Memang bedanya apa? Jadi santet tuh ada dua, racun dan teror. Nah, kalau yang racun ini yang disebut sama kita semua yaitu membunuh tanpa menyentuh. Pernah dengar nggak membunuh tanpa menyentuh? Itu racun maksudnya. Kan membunuh tanpa menyentuh. Oh. Iya kan? Racun ini. Tantangan ke pelaku black magic bukan cuma terjadi di Indonesia. Di luar negeri pun ada, salah satunya James Randi. Dia terkenal karena sering membongkar klaim paranormal, okultisme, dan juga fenomena supranatural. James Randi ini lahir dengan nama Randall James Hamilton Zwinge di Toronto tahun 1928. Dia ini orang yang mendapat penghargaan MacArthur karena kecerdasannya dalam menyelidiki klaim-klaim paranormal. Mulai dari pembacaan pikiran, ramalan nasib, sampai kemampuan meramal dengan air. Karirnya dimulai pas akhir 1940-an sebagai ilusionis dan escape artist. Salah satu aksi paling terkenalnya dia yaitu ngelepasin diri dari jaket pengikat sambil bergelantung terbalik di atas air terjun Niagara. Randi ini juga pernah terkubur dalam bongkahan es selama 1 jam, terus pernah juga menggantungkan diri di atas Broadway dengan jaket pengikat. Nah, The New York Herald Tribune bahkan pernah nyebut dia sebagai a great dead tuna. Nah, kenapa dia ngelakuin atraksi-atraksi ekstrim itu? Ternyata dia ingin memecahkan rekor idolanya, yaitu Harry Houdini. Randy ini pernah bilang, I wanted to stay in steel metal coffin longer than he did. Get out of the straitjacket faster than he did. Under chains, out of like irons, out of handcuffs. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, Randy ini mulai ninggalin karir ilusionisnya dan beralih ke dunia investigasi. Dia mulai mengungkap trik-trik yang paranormal, klaim bisa menyembuhkan orang ataupun baca pikiran yang sebenarnya cuma tipuan untuk nipu masyarakat. Nah, Randy jadi sering diundang ke berbagai stasiun televisi dan menulis banyak buku seperti Flim the Flam, The Truth About Unicorns, Parapsychology and Other Delusions. Lalu ada buku keduanya, The Faith Healers, dan An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural. Nah, lalu di tahun 1976, bareng astronom Carl Sagan, penulis Isaac Asimov, dan beberapa orang lainnya, James Randi ini mendirikan Committee for Skeptical Inquiry, yaitu organisasi yang mempromosikan penyelidikan ilmiah terhadap klaim paranormal. Mereka ini menerbitkan majalah Skeptical Inquirer. Meskipun sering disebut sebagai penentang paranormal, Randy ini lebih suka disebut skeptis ataupun investigator. Randy ini udah nggak percaya sama klaim paranormal sejak dulu. Dulu pas sekolah minggu, dia pernah bertanya ke gurunya, "Excuse me, how do you know that's true? It sounds strange," katanya. Bahkan dia juga dikenal sebagai siswa yang amat sangat pinter. Saking pinternya, Randy sampai cuma diizinkan ikut ujian aja tanpa harus ikut pelajaran. Lalu di usia 15 tahun, Randy ini datang ke sebuah kebaktian, di mana ada pendeta yang ngaku bisa membaca pikiran orang. Ternyata pendeta itu cuma pakai trik mentalis yang udah lama yang disebut one head, di mana dia bisa meramal isi amplop yang sebenarnya udah dibuka dan dibaca sebelumnya. Nah, begitu Randy membongkar trik itu, jemaat malah panggil polisi dan nyuruh untuk nangkep Randy. Nah, dari situ Randy sadar betapa mudahnya orang-orang untuk ditipu. Nah, sepanjang karirnya, James Randi ini udah nyelidikin lebih dari 100 orang. Salah satu investigasi paling terkenalnya adalah Mr. Popov, yaitu pendeta yang mengaku bisa nyembuhin orang sakit. Di acaranya, Popov bisa menyebut nama-nama orang, lalu mendiagnosis penyakit mereka. Ternyata Randy menyelidiki dengan menyelipkan alat perekam di tubuhnya Popov. She lives at 1627 10th Street. 1627 10th Street? Is that right? That's right. She has arthritis all over. Burning this arthritis right out of your body. Hasilnya adalah bahwa istri Popov lah yang sebenarnya menyampaikan informasi dari hadirin lewat alat komunikasi rahasia. Nah, Popov ini nggak ngaku dan bilang kalau itu semua datang dari Tuhan.
Tapi Randy membalas, mungkin Tuhan memang memberitahunya, tapi saya nggak tahu Tuhan pakai frekuensi 39,1 MHz dan suaranya mirip Elizabeth Popov. Akhirnya Popov harus berhenti dari kegiatannya di tahun 1987. Terus James Randi ini juga pernah bikin sayembara di James Randi Educational Foundation dengan hadiah $1 juta bagi siapapun yang bisa membuktikan klaim paranormal mereka dengan cara ilmiah. Nah, lebih dari 1.000 orang mendaftar, tapi nggak ada yang berhasil untuk membuktikan kemampuan mereka. Salah satu yang gagal adalah James Heydrich. Dia ngeklaim bahwa dia bisa menggerakkan benda tanpa menyentuhnya. Dalam acara That's My Line, Heydrich ini berhasil membuka lembaran buku telepon dan menggerakkan pensil. Tapi ketika Randy menambahkan syarat baru, yaitu dengan meletakkan styrofoam di sekitar buku telepon, Heydrich ini gagal dan akhirnya mengaku bahwa dia cuma pakai trik sulap. Nah, sayangnya beberapa orang menganggap sayembara ini hanya gimmick. Ada yang bilang uang $1 juta itu nggak pernah ada. Kalau ada pun pasti scam. Nah, tapi di sisi lain, Randy seringkali memperumit syarat pendaftarannya. Terus dia juga membatalkan tes atau bertindak juga sebagai juri dan pengawas. Nah, akhirnya sayembara ini ditutup di tahun 2015 dan dana yang terkumpul dialihkan untuk keperluan lain. Di tahun 2020, James Randi ini akhirnya meninggal, tetapi warisan skeptisisme dan keinginannya untuk terus memeriksa klaim paranormal dan juga supranatural secara ilmiah tetap hidup. Sayembara $1 million memberi dampak besar dalam meningkatkan sikap skeptis dan memperkenalkan penelitian ilmiah yang berkualitas. Nah, kalau sekarang masyarakat jadi lebih sadar dan gak mudah percaya begitu aja dengan klaim paranormal tanpa bukti ilmiah yang jelas. Nah, itu dia cerita tentang James Randi yang berhasil membongkar banyak trik para pelaku sulap dan juga paranormal. Nah, kalau kalian tim yang skeptis atau yang percaya, tulis di kolom komentar ya.